Halo sobat penelusuran amatir, kembali lagi di channel YouTube Penelusuran Amatir. Jangan lupa buat kalian yang baru bergabung, silakan pencet tombol subscribe dan bunyikan juga lonceng notifikasi supaya kalian dapat video terbaru dari channel YouTube Penelusuran Amatir. Oke sobat penelusuran amatir, sudah siapkah kalian untuk mendengar cerita-cerita misteri yang akan kita bagikan di channel YouTube Penelusuran Amatir? Oke sobat penelusuran amatir, ini dia ceritanya. Kisah horor pria ditatangi hantu penunggu rumah dinas angker. Ternyata tempat pembuangan korban mutilasi. Seorang pria bernama Seno menceritakan pengalaman horornya saat tinggal di rumah dinas di daerah Medan, yang ternyata tempat pembuangan korban mutilasi. Dalam channel YouTube Lentera Malam, Seno mengatakan bahwa dia dan keluarganya pindah ke Medan setelah terjadi rilis tahun 1998 di Jakarta. Kala itu sang ayah menempatkan surat untuk pindah ke tempat rumah dinas Angkatan Laut yang ada di salah satu daerah kota Medan. Dulu setelah mengeluarkan besar di Jakarta tahun 1998, Bapak dapat surat telegram untuk pindah dinas. Dari yang tadinya dinas di Kolin Lamil, Tanjung Priok, pindah ke Lantamal 1 Belawan, ujar Seno seperti dikutip Indozone Kamis. Seno mengatakan bahwa rumah dinas tersebut baru jadi namun masih dikelilingi rawa-rawa. Bahkan jarak untuk organisasi warga sekitar 600 meter hingga 1 kilometer. Kejadian pemandangan pertama dialami langsung oleh Ibu Seno. Kala itu sang ibu bangun jam 3 subuh untuk mencuci pakaian. Ibu dulu kan tinggal di kampung, di Rengas Dengklok. Jadi kalau orang Rengas Dengklok, kalau misalnya jam 3 subuh sudah aktivitas, cerita Seno. Namun saat itu di tempat cuci baju area belakang rumah terdengar suara yang memanggil Ibu Seno. Suara itu pun membuat Ibu Seno penasaran dan mencoba mencari sumber suaranya. Alangkah terkejut Ibu Seno saat berada di sumber suara melihat banyak kepala terus memanggil. Penampakan itu pun membuat Ibu Seno ketakutan dan meninggalkan cuciannya. Setelah itu ibu saya cari, "Bu, di sini, Bu." Pas ibu saya lihat ke arah suara, itu di bawah tiang jemuran banyak kepala yang manggil ibu. Itu ibu tadinya nyuci, dilempar itu baju langsung masuk ke rumah. Semenjak itu ibu nggak berani lagi tuh bangun jam 3 untuk nyuci, sambung Seno. Kejadian mistis itu terus berlanjut dalam malam berikutnya. Ayah Seno memiliki pekerjaan sampingan sebagai security, dibuat terkejut dengan sosok yang muncul di rumahnya. Suatu malam setelah pulang kerja, Ayah Seno hanya menaruh tas dan pergi nongkrong bersama temannya. Sedangkan Ibu Seno berada di dapur membuatkan susu untuk adik yang masih bayi. Sang ibu terkejut saat kembali masuk kamar. Dia melihat sosok genderuwo tengah menarik kaki anaknya. Ibu Seno pun refleks menarik kaki anaknya sehingga terjadilah tarik-menarik antara Ibu Seno dan genderuwo tersebut. Sosok genderuwo itu mengambil kaki adik gua, diseret. Ibu gua refleks dong tarik-tarikan, akhirnya kaki nendang meja, jatuhlah gelas. Gua bangun, ibu gua langsung meluk adik gua, sambung Seno. Setelah peristiwa tarik-tarikan itu dan sosok genderuwo hilang, Seno diminta oleh ibunya menemui ayahnya yang nongkrong di warung. Gua kelas 3 SD tuh bang, jam 2 pagi, ibu gua nyuruh gua berangkat naik sepeda. Sambil nangis tuh gua, sambil ketakutan mau ketemu bapak, bebernya.
Namun saat Seno pergi menjemput ayahnya, muncul lagi sosok perempuan di atas lemari kamarnya. Sosok perempuan tersebut bahkan dilihat langsung oleh ibu dan abang Seno. Abang Seno histeris karena sosok tersebut tidak hilang setelah dilempar barang. Apalagi matanya tetap melotot. Sebelum gua sampai rumah, muncul lagi tuh bang, sosok badannya kecil, kepalanya gede, sampai di atas lemari. Itu sosoknya menyerupai bude gue. Sosok itu nggak ngapa-ngapain, cuma matanya melotot kayak mau keluar sambil senyum. Itu yang ngeliat bukan cuma ibu tapi abang gue juga, cerita Seno. Itu yang bikin abang gua histeris, dilempar ke arah sosok itu, tapi nggak hilang bang. Sosok itu hilang ketika bapak gua sampai. Tambahnya, lantaran sering muncul penampakan menyeramkan, ayah Seno pun mencoba menantang makhluk-makhluk gaib yang ada di rumah dinas angker tersebut. Suatu malam, ayah Seno mencoba melakukan ritual pada zaman dahulu dalam kondisi tanpa busana sambil membawa golok. Sang ayah kemudian menantang sosok astral penghuni rumahnya. Benar saja, saat ditantang, sosok astral itu muncul di dapur mereka. Namun sosok tersebut hanya diam. Sang ayah meminta agar sosok tersebut tidak mengganggu keluarganya. Besok malamnya, bapak kayak mau nantangin penghuni di sini, maunya apa? Bapak gue ritual kayak orang Jawa gitu bang. Zaman dulu kan buka baju telanjang bulat sambil bawa golok, jalan nunduk sambil mundur ke dapur, terang Seno. Di dapur itu setannya banyak banget bang. Bapak gue ngomong, kalian kalau mau ganggu cukup saya saja, jangan ganggu anak istri saya. Kalau berani maju sini. Itu setan diem aja bang, nggak ada yang berani maju. Selanjutnya, kejadian mistis menyeramkan selanjutnya di rumah dinas itu dialami oleh keponakan ayah Seno yang datang ke Jombang, Medan untuk mencari pekerjaan. Keponakannya bapak tuh dulu datang ke rumah dari Jombang, mau cari kerja di Medan, nginep di rumah kita gitu bang. Saudaranya itu, kata Seno, sering mendengar lagu Malaysia di malam hari sendirian sambil merokok di ruang tengah. Tapi di suatu malam dia kaget dengan munculnya sosok wanita tanpa tangan dan kaki yang datang ke arah kamar mandi. Sosok tersebut berjalan seperti ular, jadi tidak memiliki tangan dan kaki, yang mendekat ke arah saudara Seno. Karena panik, saudara pun langsung lari ke kamar dan mencoba tidur. Dia lagi nyetel lagu tuh bang. Tiba-tiba dia ngeliat ada perempuan dari kamar mandi. Yang lebih seremnya lagi, tangan dan kakinya nggak ada bang, ungkapnya. Jadi tuh keluarnya dari kamar mandi kayak model ular gitu, tengkurap, kayak ular memutar nyamperin ponakan bapak gua. Ketika itu langsung kabur dah dia ke kamar. Lanjut Seno. Horornya saat tidur, sosok wanita tersebut datang ke mimpinya dengan keadaan yang lebih menyeramkan. Dia mimpi didatengin lagi, tapi dengan keadaan yang lebih seram bang. Pas didatengin awal itu mukanya nggak kenapa-napa katanya. Saudara Seno menceritakan bahwa sosok itu datang ke mimpi dengan penampakan wajah seperti dikalahkan habis. Didatengin dalam mimpi yang lebih seram itu mukanya kayak habis dipukulin gitu bang. Tangan sama kakinya tuh nggak ada. Jadi anunya ketancep batang singkong imbuhnya. Di dalam mimpi tersebut, wanita tersebut menceritakan bahwa dirinya dan sosok astral lainnya sudah terlebih dahulu berada di rumah angker tersebut. Yang bikin merinding, sosok tersebut mengaku bahwa dirinya adalah korban perencanaan dan mutilasi. Jasadnya kemudian dikubur di area kamar mandi tersebut.